Angin malam berhembus lembut dari arah sawah, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Lentera-lentera kertas bergoyang pelan di sepanjang jalan utama desa Lembah Senja, menebar cahaya kuning hangat yang menari di antara wajah-wajah warga yang sibuk mempersiapkan festival tahunan mereka, Festival Malam Purnama. Rara melangkah pelan di antara kerumunan. Rambutnya terurai, matanya menatap kagum ke arah deretan lentera yang menghiasi langit. Sudah lama ia tak pulang. Sejak ia meninggalkan desa 5 tahun lalu untuk kuliah di kota. Tapi malam itu, sesuatu membuatnya rindu. Entah karena kabar dari neneknya, atau sekadar rasa ingin kembali merasakan tanah tempat ia tumbuh. "Rara? Itu kamu, nak?" Suara parau neneknya memanggil dari depan rumah panggung yang diterangi lampu minyak. "Iya, Nek. Aku pulang," jawab Rara sambil tersenyum, menurunkan tas kecilnya. Neneknya, Maksumi, tersenyum samar. Tapi di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang ganjil, seperti kegelisahan yang disembunyikan rapat. "Kamu datang tepat waktu, malam ini purnama penuh. Festival dimulai sebentar lagi." Rara ikut membantu menyiapkan persembahan, bunga kenanga, dupa, dan kendi kecil berisi air sungai. Ia ingat, sejak kecil, upacara ini selalu dilakukan setiap tahun. Tapi ada satu hal yang selalu dilarang neneknya untuk dibicarakan. Mengapa setiap tahun, setelah festival, selalu ada yang hilang? Dulu Rara mengira itu hanya kebetulan. Tapi ketika ia melangkah di antara warga malam itu, ia mendengar bisikan-bisikan samar dari para ibu yang berjualan kue. Tahun lalu si Arman, 2 tahun lalu anaknya Pak Rido. Ya Allah, semoga tahun ini tidak ada lagi yang hilang. Rara berhenti sejenak. Ia ingin bertanya, tapi semua orang tampak enggan menatapnya lama-lama. Seolah-olah sekadar menyebut hal itu bisa membawa sial. Menjelang tengah malam, gong besar ditabuh. Genderang mengiringi tarian anak-anak yang membawa lentera ke arah lapangan desa. Langit tampak sempurna, bulat penuh, bersinar keperakan, memantul di sungai yang mengalir di tepi desa. Bau dupa bercampur dengan wangi tanah dan asap kayu, membentuk suasana yang magis, hampir seperti mimpi. Maksumi berdiri di tepi panggung, matanya menatap purnama tanpa berkedip. Rara memegang tangan neneknya. "Nek, kenapa semua orang terlihat tegang? Ya? Padahal ini kan perayaan." Neneknya hanya bergumam pelan, "Bukan semua perayaan dibuat untuk bergembira, nak, sebagian untuk mengingat." "Mengingat apa?" Maksumi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah sumur tua di ujung lapangan, tempat upacara terakhir akan dilakukan nanti malam. Sekitar pukul 11, setelah musik berhenti dan warga mulai pulang, Rara duduk di bawah pohon beringin besar. Ia menatap purnama di langit. Angin tiba-tiba berembus dingin. Suara tawa perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Dari arah sumur tua, terdengar bunyi air menetes. Tik-tik-tik. Rara menoleh. Ia melihat sosok samar berdiri di dekat sumur. Seorang wanita berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam, menghadap ke arahnya. Jantung Rara berdegup keras. Ia berusaha berpikir rasional, mungkin itu salah satu penari yang belum ganti kostum. Tapi semakin ia tatap, semakin aneh. Sosok itu seperti tidak menyentuh tanah. Rara mundur 1 langkah. Tapi ketika ia mengedip, sosok itu menghilang begitu saja. Hanya tersisa suara lembut di telinganya, seperti bisikan angin. Sudah dimulai lagi. Rara berlari pulang, napasnya terengah. Di teras rumah, Maksumi menunggunya, wajahnya pucat. "Dia melihatmu, ya?" tanya neneknya tanpa menatap. Rara menelan ludah. "Siapa, Nek?" Neneknya tidak menjawab. Ia hanya berbisik lirih, "Kamu tidak boleh ke sumur itu lagi, apapun yang terjadi." Keesokan paginya, kabar buruk menyebar ke seluruh desa. 1 orang hilang. Namanya Mira, teman masa kecil Rara, gadis yang tadi malam sempat menari dengan lentera di tangannya. Orang-orang mencari ke seluruh penjuru. Tapi jejaknya berhenti di sekitar sumur tua. Rara berdiri di tepi lubang batu yang ditumbuhi lumut, menatap ke dalam kegelapan. Bau lembab dan busuk menusuk hidungnya. Ia melihat sesuatu di dasar sumur,
sehelai pita merah muda yang dulu sering dipakai Mira di rambutnya. Ia memungutnya, lalu menatap langit siang yang cerah. Tapi entah kenapa, di balik cahaya matahari itu, Rara merasa seperti bulan purnama masih menggantung di sana, diam-diam mengawasi. Dan malamnya, saat ia menatap lentera terakhir yang tergantung di depan rumah, suara neneknya kembali terdengar. "Rara, kalau kamu ingin tetap hidup, jangan coba-coba mencari tahu. Desa ini punya perjanjian yang tidak boleh diingkari." Tapi Rara hanya menggenggam pita merah itu lebih erat. Ia tahu, ia tidak akan diam. Ia akan mencari tahu, bahkan kalau itu berarti menantang sesuatu yang lebih tua dari manusia. Suara angin menggema pelan, membawa bisikan samar dari arah sumur tua, seperti tawa lembut yang menutup malam pertama kisah ini. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, tekan tombol like dan subscribe dulu, ya, biar kamu nggak hilang seperti mereka yang datang ke festival ini. Hujan turun tipis di pagi hari, membasahi jalanan tanah desa Lembah Senja. Embun menempel di dedaunan bambu, dan dari kejauhan terdengar ayam berkokok terlambat, seolah fajar pun ragu untuk datang. Rara berdiri di depan sumur tua, tempat Mira terakhir kali terlihat. Polisi desa datang, tapi pencarian hanya formalitas. Mereka sudah terbiasa, setiap tahun selalu begitu. "Udah, Enduk, biarin aja. Kalau memang waktunya hilang, ya hilang," kata seorang warga tua sambil menggeleng pelan. Kalimat itu menampar perasaan Rara. Bagaimana mungkin hilangnya seseorang dianggap biasa? Ia menatap ke dasar sumur. Airnya hitam pekat, tak ada pantulan. Hanya bayangan wajahnya sendiri yang tampak. Tapi sesaat, ia melihat sesuatu bergerak di balik bayangan itu, seperti jari-jari pucat yang muncul dari bawah air, menyentuh permukaan, lalu lenyap begitu saja. Rara mundur cepat. Nafasnya memburu. Tapi ketika ia menoleh, semua orang sudah pergi. Hanya tersisa suara hujan, dan desir lembut yang berbisik di antara bambu. Namanya sudah dipanggil. Sore harinya, Rara duduk di ruang tamu rumah neneknya. Di pangkuannya, pita merah milik Mira masih ia genggam erat. Ia membuka laci tua di meja, mencari sesuatu untuk mengalihkan pikiran, tapi yang ia temukan malah membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sebuah buku lusuh, kulitnya sobek, dan di halaman pertama tertulis dengan tinta merah, "Catatan korban festival." Nama-nama itu tertulis rapi, satu persatu, tahun demi tahun. 1978, Sastro. 1979, Ningsih. 1980, Pak Iman. 2023, Arman. Dan halaman terakhir masih kosong. Kecuali satu kalimat di bawahnya. 2024, darah penjaga harus dibayar. Rara memandang tulisan itu lama. Tinta merahnya masih basah. Padahal buku itu sudah berdebu, seolah tak pernah dibuka. Tangannya gemetar saat ia menyentuh tulisan itu, dan tiba-tiba, dari dapur, suara piring jatuh pecah membuatnya tersentak. Mak Sumi berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya tajam. "Kenapa kamu buka laci itu, Rara?" "Aku cuma mau tahu, Nek, ini apa maksudnya?" Nenek menarik napas panjang. "Itu bukan untukmu. Beberapa hal lebih baik tidak kamu ketahui." "Tapi kenapa setiap tahun ada yang hilang? Kenapa semua orang diam saja?" Mak Sumi tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah bukit yang diselimuti kabut. "Karena kalau kita bicara, yang di atas sana akan mendengar." Rara menatap neneknya, bingung. "Siapa, Nek?" Namun sebelum dijawab, angin dingin berhembus lewat celah jendela, meniup lampu minyak hingga padam. Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah pelan terdengar dari halaman, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Malamnya, Rara tidak bisa tidur. Hujan sudah reda, tapi udara terasa makin berat. Ia menatap langit-langit kamar, lalu teringat sesuatu, mimpi semalam. Ia melihat seorang perempuan tua berambut panjang duduk di depan sumur, memegang kendi tanah liat dan berbisik dalam bahasa yang tak dimengertinya. Ketika perempuan itu menoleh, wajahnya retak seperti tembikar yang hampir pecah. Rara terbangun dengan keringat dingin. Tapi kali ini, sesuatu berbeda.
Di lantai kamarnya, ada jejak lumpur. Kecil, panjang, seperti bekas kaki seseorang yang baru saja masuk dari luar. Ia menyalakan senter, menelusuri jejak itu. Jejak itu berakhir di depan lemari tua, lemari kayu warisan neneknya. Dengan tangan gemetar, Rara membuka perlahan pintunya. Cerea, kosong. Hanya kain-kain lama tergantung di dalamnya. Tapi dari bawah tumpukan kain, terlihat secari kertas. Ia ambil. Di atasnya tertulis, "Jangan percaya siapapun, termasuk darahmu sendiri." Suara pintu depan berderit. Rara menahan napas. Ada seseorang, atau sesuatu, masuk rumah malam itu. Langkah kaki pelan terdengar mendekat, satu persatu, di lantai kayu. Rara mematikan senter, bersembunyi di balik lemari. Dari celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling. Wajahnya tertutup kain putih. Dan di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang meneteskan air. Sebuah kendi tanah liat. Rara ingin berteriak, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Sosok itu perlahan menoleh ke arah kamarnya. Rara menutup mulut, menahan napas sekuat tenaga. Sosok itu berjalan mendekat, langkah demi langkah. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Keheningan menekan dada Rara. Hanya bunyi tetesan air yang terdengar tik-tik-tik. Lalu, suara lembut berbisik dari balik kain putih itu. "Giliranmu sudah dekat." Dan seketika semua lampu di rumah padam bersamaan. Pagi datang lagi. Rara terbangun di lantai ruang tamu. Tak ada jejak siapapun. Hanya kendi tanah liat kecil di dekat tangannya, sama persis dengan yang ia lihat di mimpi. Di permukaannya, terukir simbol bulan purnama, dengan retakan halus di tengahnya. Ia tahu satu hal, semua yang terjadi bukan kebetulan. Dan jawabannya, pasti tersembunyi di balik sejarah lama festival itu. Rara menatap sumur tua di kejauhan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau semua orang takut mencari kebenaran, biar aku yang melakukannya. Kabut pagi turun tebal dari arah hutan bambu. Suara burung enggan terdengar, seolah alam sendiri menahan napas. Rara melangkah pelan menuju sumur tua, membawa kendi tanah liat yang semalam muncul di rumahnya. Setiap langkah menimbulkan bunyi gemeretak di antara dedaunan kering, seperti bisikan-bisikan halus dari tanah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Sumur itu tampak lebih tua dari yang ia ingat. Batu-batunya berlumut, dan di sekelilingnya tergantung potongan kain merah, mungkin sisa persembahan festival sebelumnya. Rara menunduk, menatap air di dasar sumur yang gelap. Permukaannya bergetar lembut, lalu perlahan, muncul bayangan wajah seseorang. Wajah yang tidak ia kenal. Perempuan tua, kulitnya pucat, mata hitam menatap kosong. Rara mundur cepat, jantungnya berdetak keras. Tapi tiba-tiba, "Jangan takut, enduk." Suara berat terdengar dari belakang. Ia menoleh. Di sana berdiri seorang lelaki renta, tongkat di tangan, sorot matanya tajam namun dalam, Mbah Wiryo, dukun tua yang dulu dikenal warga sebagai penjaga adat sebelum akhirnya diasingkan. "Mbah, kenapa semua orang diam saja soal sumur ini?" Lelaki itu tersenyum tipis. Bibirnya bergetar seperti menahan sesuatu yang lama ingin diungkapkan. "Karena diam adalah satu-satunya cara agar kita tetap hidup." Rara menatapnya tak mengerti. Mbah Wiryo melangkah mendekat, menatap kendi di tangan Rara, lalu berbisik. "Kendi itu, dulu milik Nyi Ratna." "Siapa dia?" Wajah Mbah Wiryo menegang. Ia menatap langit yang mendung, lalu mulai bercerita perlahan, seolah takut pada udara di sekelilingnya. "Dulu, puluhan tahun lalu, desa Lembah Senja pernah dilanda wabah yang membunuh puluhan warga. Mayat bergelimpangan di jalan, air sumur berbau busuk, dan anak-anak menangis kelaparan. Hingga suatu malam, muncullah seorang perempuan misterius, berpakaian putih, membawa kendi tanah liat besar di tangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Ratna, penjaga sumber air dari dunia lain. Ia menawarkan keselamatan, tapi dengan satu syarat. Setiap tahun, pada malam purnama pertama setelah panen, satu jiwa manusia harus dikembalikan ke air. Desa yang putus asa setuju tanpa berpikir panjang. Dan benar, keesokan harinya,
Air sumur kembali jernih, padi tumbuh subur, dan wabah lenyap seolah tak pernah ada. Namun sejak saat itu, setiap tahun, satu orang menghilang. Rara mendengarkan dengan tenggorokan kering. Lalu, kenapa tidak ada yang mencoba menghentikan? Mbah Wiryo menghela napas berat. Beberapa sudah mencoba. Tapi yang melawan, selalu mati dengan cara yang sama. Tenggelam, meski tidak ada air di sekitarnya. Ia menatap mata Rara lekat-lekat. Perjanjian itu diikat dengan darah. Dan darah keluargamu lah yang jadi penjaganya. Rara membeku. Apa maksudnya? Darah keluargaku. Maksumi adalah keturunan pertama yang menyaksikan perjanjian itu dilakukan. Setiap generasi, satu dari darahmu harus menjadi penjaga keseimbangan. Tahun ini, Mbah Wiryo menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Giliranmu, Rara. Rara mundur beberapa langkah, matanya bergetar antara takut dan marah. Tidak. Aku tidak akan jadi korban dari perjanjian bodoh itu. Ia berlari meninggalkan sumur, melewati jalan setapak yang mulai gelap oleh kabut. Tapi suara Mbah Wiryo masih menggema di telinganya, lirih dan getir. Kalau kau menolak, maka air akan menuntut sendiri yang menjadi miliknya. Sore itu, langit berubah aneh. Awan menggulung pekat meski tidak hujan. Rara kembali ke rumah, tapi mendapati neneknya duduk di teras dengan wajah pucat. Di pangkuan Maksumi, ada foto tua yang sudah menguning, foto hitam putih dari festival puluhan tahun lalu. Rara menatapnya. Di tengah keramaian warga, berdiri sosok perempuan muda yang sangat mirip dengannya. Namun di belakang perempuan itu, terlihat bayangan Nyi Ratna, samar tapi jelas, menatap langsung ke arah kamera. Itu siapa, Nek? Suara Rara bergetar. Maksumi menutup foto itu cepat-cepat. Kamu tidak boleh lihat itu. Nenek tahu, kan, tentang perjanjian itu? Tentang Nyi Ratna? Maksumi terdiam lama, lalu berkata pelan. Dulu aku kira, dengan menjaga ritual, kita menyelamatkan desa. Tapi semakin lama, aku sadar, kita cuma memperpanjang penderitaan. Rara menatap kendi tanah liat di mejanya. Retakannya semakin besar, dan dari celahnya menetes air bening seperti embun. Air itu terus menetes, lalu berubah warna menjadi merah. Maksumi menjerit pelan dan mundur. Rara menatap kendi itu dengan mata membulat. Air merah itu mengalir di lantai, membentuk garis panjang menuju pintu. Saat Rara mendekat, dari luar terdengar tabuhan gong. Festival malam purnama kembali dimulai. Dan di langit, bulan mulai naik perlahan, bulat sempurna, seolah menatap mereka dari balik kabut. Rara berdiri, menggenggam kendi itu erat-erat. Ia menatap neneknya. Aku akan memutus semua ini, Nek, apapun yang terjadi. Maksumi hanya menunduk, menahan air mata. Kalau kamu gagal, Rara, desa ini akan tenggelam. Di luar, suara gamelan dan tawa anak-anak bercampur dengan aroma dupa dan asap obor. Rara melangkah ke tengah lapangan festival, di bawah cahaya purnama yang memantul di matanya yang kini tak lagi penuh takut, tapi tekad. Namun, di antara kerumunan, ada sosok perempuan berambut panjang berjalan di antara lentera, tidak menyentuh tanah, tidak menoleh ke siapapun. Dan saat Rara menatapnya, perempuan itu tersenyum samar. Senyum yang sama persis seperti wajahnya sendiri. Langit malam menggantung berat, berwarna keperakan pucat. Bulan purnama perlahan naik dari balik perbukitan, cahayanya menembus kabut tipis dan menerangi desa yang sudah bersiap untuk festival. Lentera-lentera digantung di sepanjang jalan, dupa dibakar, dan gong besar berdentum, menggema sampai ke hutan bambu. Dari kejauhan, terlihat kerumunan warga berpakaian putih dan merah, menari mengelilingi panggung kayu di tengah lapangan. Semuanya tampak gembira, tapi di balik senyum mereka, ada ketegangan aneh. Wajah-wajah itu seperti menunggu sesuatu. Atau seseorang. Rara berjalan pelan di antara kerumunan, membawa kendi tanah liat yang kini hampir pecah sepenuhnya. Retakannya makin melebar, dan dari celahnya menetes air bening bercampur merah, seperti darah yang menangis. Ia menatap ke arah sumur tua yang ditutupi kain putih di ujung lapangan. Disitulah upacara terakhir akan dilakukan. Rara, kamu datang juga.
Suara Pak Lurah mengejutkannya. Laki-laki parubaya itu tersenyum kaku, matanya kosong. Kami semua sudah menunggu. Tahun ini, festivalnya harus sempurna. Rara menatapnya curiga. Sempurna untuk siapa, Pak? Pak Lurah tak menjawab, hanya menepuk pundaknya dengan tangan dingin. Semuanya sudah diatur. Kamu tinggal menjalankan peranmu. Peran apa? Namun sebelum dijawab, gong berbunyi keras. Semua warga berhenti. Mereka menundukkan kepala ke arah sumur. Suara perempuan tua terdengar dari pengeras suara bambu di panggung. Itu suara Maksumi. Saudara-saudaraku, malam ini, bulan purnama kembali menyinari kita. Seperti janji leluhur, air kehidupan harus diberi persembahan, agar desa tetap subur dan damai. Rara menatap neneknya di atas panggung, tubuhnya gemetar, matanya merah seperti habis menangis. Nenek, gumam Rara lirih, suaranya hampir tak terdengar. Warga mulai berlutut. Anak-anak menunduk, dan angin malam tiba-tiba berembus kuat, meniup kain putih penutup sumur hingga terbuka sedikit. Dari celahnya, keluar asap tipis kebiruan. Baunya seperti besi dan bunga kenanga busuk. Rara memegang kendi di dadanya, tubuhnya bergetar. Ia tahu, sesuatu buruk akan terjadi malam itu. Musik berhenti. Maksumi turun dari panggung, melangkah pelan menuju Rara. Maafkan aku, nak, aku sudah terlalu lama memendam ini, bisiknya, suaranya parau. Rara menatapnya tak mengerti. Apa yang nenek lakukan? Kalau tidak ada persembahan, semua orang di desa ini akan mati. Termasuk kamu. Jadi selama ini nenek tahu? Kalian semua mengorbankan orang tak berdosa untuk perjanjian busuk itu? Air mata Maksumi jatuh. Aku hanya mencoba menjaga apa yang tersisa, dulu aku pun kehilangan ayahmu dengan cara yang sama. Rara membeku. Ayah, juga. Maksumi mengangguk pelan. Dia menolak menjalankan ritual, lalu tubuhnya ditemukan di sungai, mengapung, matanya terbuka menatap bulan. Suara gong berdentum lagi, tanda upacara puncak dimulai. Pak Lurah memegang obor, maju ke arah sumur sambil membawa sesaji, ayam putih, bunga, dan kendi air suci. Ia menatap Rara dan berkata pelan, anak penjaga harus menyerahkan darahnya malam ini. Begitulah perjanjian. Warga mulai bergumam, beberapa menutup mata, sebagian lagi berdoa. Rara mundur, tapi tangan-tangan menahan bahunya. Ia berteriak, lepaskan aku. Aku tidak akan ikut ritual ini. Tiba-tiba, angin berhenti. Bulan purnama memancarkan cahaya lebih terang, begitu kuat hingga bayangan warga memanjang di tanah. Dan dari sumur, terdengar suara tawa, pelan, namun menggema dari dasar bumi. Rara menoleh ke arah sumur, matanya membesar. Air di dalamnya beriak, lalu memancarkan cahaya biru yang menembus malam. Dari pusaran air itu, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Nyi Ratna, tubuhnya setengah transparan, matanya kosong. Semua orang berlutut ketakutan. Maksumi jatuh tersungkur, gemetar. Rara berdiri kaku, kendi di tangannya mulai bergetar hebat, lalu retakannya pecah seluruhnya. Air di dalamnya menyembur keluar, berputar di udara seperti kabut merah. Suara Nyi Ratna menggema di seluruh lapangan, berat dan berganda. Janji telah dilanggar, darah penjaga belum kembali. Semua lentera padam bersamaan. Hanya bulan purnama yang tersisa, bersinar di atas kepala Rara. Warga menjerit dan berlarian, tapi Rara tidak bergerak. Ia menatap sosok itu lurus-lurus. Aku tidak akan jadi korbanmu, ucapnya lirih. Sosok Nyi Ratna tersenyum samar. Kalau bukan kamu yang kubawa, maka seluruh desamu akan tenggelam. Bumi bergetar. Tanah di sekitar sumur retak. Air hitam memancar keluar, menelan sesaji dan obor yang jatuh satu persatu. Rara memegang tangan neneknya, menariknya menjauh. Kita harus pergi, Nek. Tapi Maksumi menolak. Ia menatap cucunya dengan mata yang berkilat air mata. Pergilah, Rara. Jangan lihat ke belakang. Nek, jangan. Namun sebelum Rara bisa menariknya, tanah di bawah panggung ambles, dan tubuh Maksumi terseret ke dalam pusaran air hitam. Jeritan Rara memecah malam,
menggema di antara gong yang pecah dan lentera yang berterbangan. Bulan di langit tampak semakin besar, merah, seolah sedang tersenyum. Hujan tiba-tiba turun deras. Rara berlari sekuat tenaga, meninggalkan lapangan yang kini kacau. Di belakangnya, suara air dan jeritan warga bercampur menjadi satu. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan ini, kecuali satu hal, mengakhiri perjanjian di tempat semuanya bermula. Sumur tua. Dan sosok yang menunggunya di sana. Hujan belum berhenti. Rara berlari melewati jalanan berlumpur, napasnya terengah, rambutnya menempel di wajah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah ingin menariknya kembali. Di belakang, suara gong sudah tak terdengar, hanya gemuruh air dan tangisan samar dari arah lapangan. Semua warga hilang di telan malam. Kilatan petir menerangi hutan di depan. Sumur tua itu menunggu, tempat segalanya dimulai, dan mungkin juga akan berakhir. Rara jatuh berlutut di tepi sumur. Tanah di sekitarnya basah, dingin seperti es. Ia menatap ke dalam, airnya berputar, memantulkan wajahnya yang pucat, tapi ada sesuatu lain di sana. Bayangan Nyi Ratna muncul, perlahan naik ke permukaan, wajahnya setengah tenggelam dalam air hitam. "Kenapa kau melarikan diri, anak penjaga?" Suara itu bergema dari segala arah. "Kau tahu darahmu yang terakhir akan menutup lingkaran." Rara menggigit bibir, tangannya gemetar. "Aku tidak akan menyerahkan diriku padamu. Sudah cukup korban, sudah cukup darah. Darah adalah harga dari hidup mereka. Tanpanya, desa ini mati." "Kalau begitu biarlah mati," teriak Rara, air mata bercampur hujan. Petir menyambar pohon di dekatnya, suara ledakannya membuat tanah bergetar. Dari pusaran sumur, air memancar membentuk sosok Nyi Ratna sepenuhnya. Tubuhnya berwarna kebiruan, rambutnya menjuntai panjang menyentuh tanah, mata kosong berkilau perak. Setiap langkahnya membuat rumput layu dan tanah beruap. Rara mundur, tapi kakinya terpeleset. Tangan kanannya menyentuh batu ukir di sisi sumur. Simbol yang sama dengan yang terukir di kendi tanah liat yang telah pecah. Tiba-tiba sesuatu di dalam dirinya terasa, terhubung. Denyutan panas menyebar dari telapak tangannya ke dada. Bayangan samar muncul di belakang Nyi Ratna. Seorang lelaki muda berpakaian penjaga zaman dulu, wajahnya mirip Rara. Itu ayahnya. Matanya tenang, tapi menyimpan kesedihan. "Rara." Suara itu lembut, bergema dari udara. "Kami semua tidak ingin perjanjian ini berlanjut. Tapi seseorang harus memutusnya, dan hanya kau yang bisa." Rara terisak. Suaranya pecah. "Ayah, aku takut." "Jangan takut. Dia hanya bisa mengambilmu kalau kau percaya bahwa kau miliknya." Rara menatap Nyi Ratna yang kini semakin dekat. Wajah arwah itu berubah-ubah. Kadang muda, kadang tua, kadang kosong seperti tanpa jiwa. "Beraninya kau menolak takdirmu." Air di sekeliling mereka berputar menjadi pusaran besar, pohon-pohon tumbang, tanah pecah, dan langit memerah. Cahaya bulan menembus awan, jatuh tepat di atas Rara. Bersamaan dengan itu, simbol di batu sumur menyala merah. Rara menatap ke bawah, lalu meletakkan tangannya di atas simbol itu. "Kalau darah yang kau inginkan, ambillah, tapi perjanjiannya berhenti malam ini." Ia mengambil pecahan kendi di tanah, menggores telapak tangannya. Darahnya menetes ke simbol, bercampur air hujan. Suara mendesis terdengar, seperti ribuan ular berbisik bersamaan. Cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan, dan jeritan Nyi Ratna menggema keras hingga burung-burung beterbangan dari hutan. Tubuh arwah itu mulai terurai, berubah menjadi kabut yang berputar di udara. Namun dari kabut itu, muncul wajah-wajah samar, para korban festival sebelumnya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya menatap Rara. Satu persatu mereka tersenyum, lalu menghilang bersama cahaya. Rara menangis, lututnya lemas. Ia melihat sosok ayahnya sekali lagi, berdiri di sisi Nyi Ratna yang kini menunduk. Wajahnya tidak lagi marah, tapi tenang. Suara lirih terdengar di telinganya, "Terima kasih, penjaga terakhir." Lalu semuanya hening. Hujan berhenti. Bulan purnama perlahan kembali ke warna aslinya, putih lembut. Sumur kini diam,
Hanya air jernih berkilau di dalamnya. Rara terkulai di tanah, tubuhnya lemah tapi wajahnya damai. Dari kejauhan, cahaya matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Beberapa jam kemudian, warga yang selamat mulai kembali dari persembunyian. Mereka menemukan Rara duduk di tepi sumur, menatap langit pagi. Pak Lurah mendekat perlahan, menunduk penuh rasa bersalah. "Rara, apa yang terjadi?" Rara menoleh, suaranya lirih tapi tegas. "Festival itu sudah berakhir, Pak. Tidak akan ada lagi yang hilang." Mereka semua menatap sumur yang kini tenang, tak lagi menyeramkan. Hanya angin lembut yang berhembus, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga yang samar. Rara berdiri, melangkah pergi pelan. Di belakangnya, bulan yang perlahan memudar masih menggantung di langit siang, seolah mengucapkan perpisahan terakhir. Namun ketika kamera menyorot sumur dari dekat, di dasar air, masih terlihat bayangan wajah perempuan yang tersenyum samar, sebelum lenyap ke dalam kegelapan. 1 tahun telah berlalu sejak malam itu. Desa Wanarimba kini tampak damai. Tidak ada lagi festival. Tidak ada lagi gong. Tidak ada lagi dupa dan lentera di lapangan. Sumur tua telah ditutup dengan batu besar, dan di atasnya tumbuh tanaman merambat. Orang-orang mulai berani tertawa lagi, seolah mimpi buruk itu tak pernah terjadi. Rara masih tinggal di rumah neneknya yang kini kosong. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menjemur pakaian, dan sesekali menatap ke arah bukit, tempat cahaya purnama dulu menetes seperti air mata. Wajahnya tenang, tapi di balik matanya tersimpan sesuatu, seperti bayangan yang belum pergi sepenuhnya. Suatu sore, seorang wartawan datang dari kota. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas, menenteng kamera dan buku catatan lusuh. Katanya, ia mendengar kisah tentang festival malam purnama yang menghilangkan satu warga setiap tahun. Ia ingin menulisnya menjadi artikel dokumenter. Rara menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Beberapa cerita sebaiknya dibiarkan terkubur," katanya pelan. Tapi Dimas tak menyerah. Ia memohon izin untuk melihat sumur tua itu, sekadar mengambil gambar. "Tenang saja, saya cuma ingin menunjukkan sisi sejarahnya. Tidak ada yang mistis kok," ujarnya sambil tertawa canggung. Rara akhirnya mengangguk. Dengan satu syarat, tidak boleh menyentuh apapun di sekitar sumur. Dimas setuju. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang kini ditumbuhi semak dan lumut. Burung-burung berterbangan, udara sore terasa lembab. Ketika sampai di sana, Rara berhenti di tepi pagar bambu, jarak 5 meter dari batu besar penutup sumur. "Aku masih ingat," bisik Rara lirih. "Dulu di bawah batu itu, ada air yang tak pernah kering. Sekarang diam saja, tapi entah sampai kapan." Dimas menyalakan kameranya. Ia jongkok, memotret dari berbagai sudut. Lalu tanpa pikir panjang, ia menepuk-nepuk batu itu dengan tangan. "Batu ini dingin banget, ya, kayak hidup," katanya sambil tertawa kecil. Rara menatapnya tajam. "Jangan." Tapi sebelum kalimatnya selesai, petir menggelegar di kejauhan, meski langit masih cerah. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Bunga kenanga yang tumbuh di sekitar batu berguguran satu persatu. Dimas berdiri, menelan ludah. Kayaknya cuaca mau hujan, ya?" Rara tak menjawab. Matanya tertuju pada batu penutup sumur. Ada retakan halus di bagian tengahnya, belum ada tadi. Dari celah itu, menetes air jernih, lalu berubah merah. Rara mundur pelan. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia berlari pulang, meninggalkan Dimas yang kebingungan di belakang. Malamnya, hujan turun deras lagi, sama seperti setahun lalu. Di rumahnya, Rara duduk di depan cermin retak di kamar. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia memandangi bayangannya sendiri yang tampak aneh. Bayangan itu tidak bergerak saat ia memiringkan kepala. Mulut bayangan itu perlahan tersenyum. "Sudah waktunya, penjaga baru." Rara terjatuh dari kursi, tubuhnya gemetar. Ia menatap cermin itu lagi, kini di dalamnya tampak Nyi Ratna berdiri di belakangnya, rambutnya meneteskan air. "Tidak, aku sudah mengakhirinya." Tapi suara dari cermin berbisik, lembut namun menusuk. "Perjanjian tak pernah berakhir.
hanya berpindah. Sekarang giliranmu menjaga air kehidupan. Cermin bergetar. Retakannya merambat seperti akar tanaman, lalu pecah berkeping-keping. Namun di setiap pecahan kaca, masih tampak wajah Nyi Ratna. Semuanya menatap Rara bersamaan. Lampu padam. Ruangan gelap. Terdengar langkah kaki basah menuju pintu depan. Pintu terbuka sendiri, dan hujan berhenti. Keesokan paginya, warga menemui sesuatu aneh. Rumah Rara terbuka, tapi ia tidak ada di dalam. Hanya ada lantai yang basah, dan di atas meja, sebuah kendi tanah liat baru, belum pecah, masih utuh, berisi air bening. Pak Lurah yang kini sudah tua hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia menatap kendi itu, lalu berbisik, Purnama akan datang lagi. 3 bulan kemudian, langit malam tampak lebih terang dari biasanya. Desa Wanarimba mulai ramai kembali. Beberapa warga baru pindah dari luar daerah, membawa anak-anak kecil, menata rumah, dan berbicara tentang rencana membuat festival budaya untuk memulihkan nama desa. Salah satu panitia, perempuan muda bernama Mira, membuka laci bekas di rumah Rara untuk mencari perlengkapan. Di dalamnya, ia menemukan foto lama, Rara berdiri di tepi sumur, tersenyum samar, di samping seorang laki-laki bernama Dimas. Di balik foto itu tertulis, "Jika bulan kembali penuh, jangan menatap ke air." Mira tertawa kecil. Seram amat tulisannya. Namun malam itu, ketika bulan purnama naik ke langit, dari arah sumur yang telah tertutup, terdengar suara pelan. Air kehidupan harus terus mengalir. Kamera naik perlahan menatap langit. Bulan tampak lebih besar dari biasanya, dan di permukaannya, samar-samar tampak bayangan wajah perempuan tersenyum. Lalu layar menggelap. Tulisan muncul perlahan di tengah layar. Setiap tahun, satu warga hilang setelah festival malam purnama. Musik berhenti. Suara napas lembut terdengar di latar. Purnama berikutnya, milik siapa?